Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Apakah sehat? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan, yaitu tentang overhaul. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu terlebih dahulu ya, apa sih itu overhaul? Nah, overhaul itu adalah proses pengembalian mesin pada ke bentuk semulanya atau spesifikasi semulanya, karena jika engine ini dipakai terus-menerus pasti ada mengalami kehausan. Nah, pada kehausan itulah teman-teman ada yang dinamakan overhaul. Nah, untuk sebelum melakukan overhaul itu teman-teman harus memastikan terlebih dahulu kondisi engine-nya. Bagaimana sih kondisi engine-nya? Apakah benar engine ini patut mengalami overhaul atau tidak? Nah, seandainya engine itu mengalami overhaul, teman-teman dapat melihat pertama dari segi suara, atau juga dapat dilihat dari emisi gas buangnya, serta efisiensi bahan bakar dan beberapa kejanggalan lainnya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke proses pembongkaran. Nah, untuk langkah pembongkaran teman-teman harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Nah, di sini ada alat-alat yang perlu dipersiapkan, yaitu kunci ring pas, soket, kunci T, terus ada berbagai sambungan, dan juga ada beberapa komponen lainnya seperti obeng, tang, bahkan palu. Nah, jangan lupa teman-teman, di sini juga ada buku reparasi. Nah, fungsi buku reparasi ini adalah untuk membantu teman-teman jika terjadi kekeliruan atau ada kelupaan. Nah, oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke langkah pembongkaran. Nah, di sini teman-teman dapat lihat. Jadi posisi timbing ini harus kita topkan terlebih dahulu. Untuk tanda topnya dapat teman lihat di sini ada tanda T, yang mana nanti di pulinya juga ada cokan, lalu diposisikan pas. Nah, untuk menentukan itu top 1 atau 4-nya, teman-teman bisa membuka cover ini atau cover tutup klepnya. Jadi teman-teman dapat lihat jika dia di top 1, maka di langkah kompresi, artinya kedua katup di top 1 itu dapat teman-teman goyang. Nah, selanjutnya untuk langkah pembongkaran pertama, yaitu teman-teman buka terlebih dahulu pada bagian atas. Nah, apa saja sih komponen yang kita buka di bagian atas? Yang pertama yaitu ada koil. Nah, koil ini kita buka terlebih dahulu. Terus rangkaiannya juga distributor. Ini bertujuan agar memudahkan kita membuka pada bagian cover tutup klep. Nah, selanjutnya ada karburator. Setelah teman buka karburator, bisa teman-teman buka intake manifold dan juga exhaust manifold beserta knalpotnya. Untuk bagian sebelah kiri saya itu ada saringan oli. Nah, untuk sebelum membuka saringan oli ini, teman-teman pastikan dulu oli pada engine ini itu sudah kosong atau sudah dikeluarkan. Begitu juga untuk air radiator juga perlu dikondisikan kosong terlebih dahulu. Ini juga ada pompa minyak. Pompa minyak ini juga teman-teman lakukan pembongkaran atau dibuka. Selanjutnya untuk bagian depan ada beberapa komponen seperti radiator. Radiator ini perlu teman lepas. Terus setelah ini dilepas, jadi otomatis bagian depan ini akan menjadi lapang. Jadi teman-teman juga leluasa untuk membongkar engine ini. Nah, habis radiator dibuka, jangan lupa dibuka termostatnya. Jadi di sini dalam ini ada termostat. Nah, tujuannya itu termostat ini fungsinya untuk mengatur suhu air dalam engine. Jika dia sudah mencapai suhu kerja, maka termostat ini akan membuka, teman-teman. Nah, selanjutnya jika ini sudah dibuka semua, selanjutnya teman-teman perlu membuka kipas beserta fan-nya, pulinya, juga alternator. Alternator ini perlu dibuka. Terus setelah ini dibuka semua, baru teman-teman kendorkan baut puli untuk melepas puli depan. Setelah melepas puli depan, teman-teman bisa membongkar tutup cover timing, juga bisa bongkar
timingnya, serta gigi timing. Selanjutnya pada bagian atas teman-teman bisa buka cover, tutup klep. Terus habis ini teman-teman bisa buka katupnya terlebih dahulu. Setelah katup dibuka, dikeluarkan dulu push rodnya, ring-ringnya. Habis itu baru teman-teman lanjut membuka head silinder atau kepala silinder. Nah, di kepala silinder ini teman-teman harus memperhatikan untuk langkah pembongkaran ini nggak boleh asal-asal karena dia memiliki urutan pembongkaran. Untuk langkah pembongkaran biasanya dimulai dari tengah, lalu berurut ke kiri atau kanan, pokoknya dimulai dari tengah. Setelah bagian ini semua dibongkar, lanjut teman-teman bisa membongkar bagian flywheel beserta dinamo starter atau motor starternya. Nah, jika ini udah semua, teman-teman juga melepas bagian dalam atau bagian silinder, yaitu ada piston, ada ring piston, ada ada crankshaft, ada camshaft. Nah, di situ teman-teman perlu lakukan pembongkaran. Dan juga untuk melepas ini juga teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu ini. Untuk bak oli atau karter oli ini perlu dilepas. Karena kalau tidak dilepas, bagaimana kita mau mengeluarkan nanti crankshaftnya. Nah, setelah langkah pembongkaran, lalu teman-teman lanjut ke langkah pengecekan atau pembersihan terlebih dulu ya. Oke, baik. Di langkah pembersihan ada beberapa komponen yang perlu teman-teman bersihkan terlebih dulu ya. Oke, baik. Di langkah pembersihan ada beberapa komponen yang perlu teman-teman bersihkan, yaitu ruang bakar itu perlu dibersihkan, seperti blok silinder, silinder head, terus radiator. Ini perlu teman-teman bersihkan, karburator juga, dan lebihnya ya bisalah dibersihkan secara sederhana gitu. Jadi teman-teman, ini karter ini juga perlu dibersihkan seandainya terdapat kotoran atau bagaimana. Setelah dibersihkan, lanjut teman-teman dapat melakukan pengukuran. Karena benda tersebut sudah bersih, jadi teman-teman untuk melakukan pengukuran pun juga lebih efisien. Nah, untuk alat ukurnya, untuk pengukuran itu ada beberapa alat. Yang pertama ada filler gauge, ada silinder bore gauge, terus banyaklah alat lainnya. Di situ teman-teman lakukan pemeriksaan pada pertama itu teman-teman periksa keadaan camshaftnya, bagaimana kehausan camshaft tersebut, terus kehausan crankshaft, juga metal dan lain sebagainya. Nanti juga teman-teman lihat kehausan blok beserta piston, dan jangan lupa juga ring pistonnya, dilihat bagaimana kondisi ring piston tersebut. Selanjutnya mungkin dari langkah pemeriksaan, mungkin yang lain juga dapat dilihat secara visual ya teman-teman. Ya, dapat teman-teman analisa lah sendiri nanti yang mana rasanya komponen tersebut ini tidak mengalami kehausan atau kerusakan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita lanjut langkah pemasangan. Nah, untuk langkah pemasangan sih teman-teman bisa urutkan ya dari langkah awal pembongkaran itu sampai akhir. Nah, untuk langkah pembongkaran itu bisa teman-teman urutkan dari langkah akhir ke langkah awal tadi, seperti menyiapkan blok terlebih dahulu, terus memasukkan piston dan lain sebagainya lah gitu. Pokoknya dimulai dari langkah akhir pembongkaran tersebut tadi. Untuk penyetelan mungkin ada ya beberapa komponen yang harus di setel, seperti distributor ini kita harus setel, karena nanti kalau tidak pas di posisi topnya, engine-nya nggak bakalan hidup ya. Dan juga timing. Nah, ini hal yang paling penting nih teman-teman. Nah, timing ini teman-teman harus posisikan dulu ke topnya, yang mana dia pas di top cam dan poros ankle atau crankshaft. Jika tidak, nanti engine ini bakal bagaimanapun tidak bakalan hidup nih teman-teman. Selanjutnya apa yang perlu di setel lagi ya? Iya nih teman-teman. Selanjutnya ada nih katup.
Nah, katup ini perlu teman-teman setel. Untuk celah katup mungkin untuk engine ini itu di in 0,10, sedangkan di X-nya itu 0,15. Sedangkan untuk celah platina atau distributor celah platinanya itu teman bisa bikin di spesifikasinya itu adalah 0,4 sampai 0,45. Setelah langkah ini pemasangan pada engine ya. Lalu teman-teman jangan lupa mengisi air radiator. Nah, air radiator ini sangat penting loh teman-teman. Terus oli mesin jangan sampai lupa, nanti rusak lagi engine-nya teman-teman. Terus mungkin untuk rangkaian kelistrikan lagi ya teman-teman. Nah, untuk rangkaian kelistrikan di sini ada yang namanya regulator. Nah, regulator ini berfungsi untuk mengubah arus dari alternator menjadi arus DC, karena dari alternator ini arusnya AC teman-teman. Nah, di sini ada beberapa rangkaian untuk menentukan posisinya atau terminal-terminal pada soket ini. Teman-teman perlu buka dulu terlebih dulu ini regulatornya, karena kalau tidak nanti kita tidak tahu berat. Tapi biasanya pada umumnya dia itu diurutkan dengan urutan di sini IG, E, di sini IG, E, di sini N, di sini L, F, dan B. Biasanya urutannya seperti itu. Jadi teman-teman tidak bisa ya itu mempatokkan kepada soket ini, karena mungkin ada regulator yang berbeda isi dalamnya gitu. Oke, selanjutnya setelah semua komponen ini terpasang dan semua komponen ini dalam keadaan baik dan terpasang sempurna, serta setelah melakukan penyetelan, teman-teman bisa melakukan proses pengujian. Nah, untuk proses pengujian ini teman-teman harus memperhatikan ya, seperti yang saya bilang tadi. Pertama itu oli mesin. Nah, oli mesin ini harus ada sebelum teman-teman melakukan pengujian, dan begitu juga dengan air radiator, karena nanti kalau komponen atau dua media ini tidak ada, nanti takutnya engine teman-teman bakal rusak lagi. Mungkin itu saja sih dari materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan teman-teman dapat belajar dari apa yang saya sampaikan, dan juga saya juga mendapatkan motivasi sih dari kritik atau saran dari teman-teman sekalian. Oke, dadah.